Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana perkembangan fisika di kelas? Sudah sampai materi apa? Gelombang atau mungkin pegas? Minggu Buku ini Ida. Kak baru mulai Frida Kak. Oh, sudah Frida malah. Oh, cepat sekali. Atau mungkin ini karena ada yang apa ya? Ada yang Frida dulu baru nanti pegas belakangan gitu ya mungkin. Soalnya kalau ikut apa namanya? Kalau ikut bukunya si itu siapa namanya? Fisika dasar itu, Holiday. Itu dia Holiday materi gelombang dulu baru fluida. Dan juga ini sih aku dapat teman-teman udah pada dapat soal tutorial 6 belum? Udah Kak, malah udah ada tutorial ke-7. Oh ya, udah barusan keluar kemarin ya tutorial 7. Kok kemarin, hari ini atau kemarin ya mungkin. Nah itu aku lihat yang tutorial 6 itu materinya kebanyakan gelombang sih materi tutorial 6 itu. Iya nggak sih? Sama beberapa yang torka-torka gitu ya. Bener nggak? Iya Kak, gelombang sampai gelombang bunyi kalau nggak salah. Oh, oke. Bentar. Kita coba lihat soal tutorial dulu. Ini bisa pakai nggak ya? Nggak. Mari kita coba. Oke, tapi karena ini tutorial 6 baru dibahas minggu ini sama apa namanya dosen atau asisten dosen di kelas, dan tentunya karena kebanyakan menugaskan, jadi mau nggak mau buat pekan ini kita harus masuk ke materi dulu, tapi bisa pelatihan soal dulu. Ya karena kan teman-teman kan jadwal tutorialnya kan beda-beda ya, ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang sampai Jumat gitu kan. Karena baru dikasih dan dikumpulkannya minggu ini, jadi mohon maaf. Pekan ini kita belum bisa latihan soal dulu. Sebentar, aku lihat tutorial dulu. Masuk soal tutorial. Aduh, lag. Oh, gak semua couplet di sini. Ada yang di WA sih. Oke, bentar ya, aku lihat soal tutorial dulu. Oke, bentar. Soalnya juga lupa-lupa ingat. Oke, untuk soal... Aduh. Gimana ya? Ini aku dipeseni sama dosen. Vida sih buat nggak bahas soal dulu masalahnya. Oke, kenapa aku dipeseni gitu? Karena aku asdos. Jadi aku dipeseni buat melakukan hal itu. Dari aku lihat soalnya dulu. Tutorial 6, 7 tentang apa sih? Oh, 7 udah Vida ternyata. Oke.
Ya, ini soalnya gado-gado ini. Yang 7 fluida, yang 6 itu tentang gelombang. Oke, soalnya gado-gado. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena masih dikumpulkan pekan ini, dan aku dipesenin sama dosen yang aku asisten buat nggak bahas soal dulu yang berkaitan sama tutorial, jadi mohon maaf aku belum bisa bahas sekarang. Oke, berarti kalau gitu kita lanjut dulu review ini ya. Review apa namanya? Review materi tentang ini kemarin kan sampai itu ya, sampai apa namanya? Sampai pegas ya. Sampai pegas. Nah, ini sekarang kita mau bahasnya tentang habis pegas itu apa ya? Habis pegas itu ini. Kita pegasnya kemarin masih belum selesai. Bagian yang belum selesai adalah tentang energi mekanik. Ini kita membahas tentang energi mekanik. Nah, jadi energi mekanik itu kayak gimana? Ini energi mekanik pada pegas ya. Nah, kita kan punya solusi kemarin persamaan posisi pegas itu osilasi X sama dengan A cosinus omega T plus V. Sehingga kita dapatkan kecepatannya yaitu turunan posisi terhadap waktu adalah minus omega A sin omega T plus V. Oke. Terus kemudian ini kita kan tahu ketika pegas ini berosilasi dengan simpangan X dan kelajuan masanya adalah V, maka kan dia punya dua energi ya. Energi mekaniknya itu ada energi potensial pegas ditambah energi kinetik. Nah, kemudian energi potensial pegas ini persamaannya apa? Kita tahu ini kan sama kayak usahanya pegas ya. Oh, maaf ini. Energi potensial itu kan definisinya adalah minus integral F dx. Karena F-nya pegas itu adalah minus Kx, maka dengan mudah kita dapatkan kalau ini dari 0 ke X, energi potensial pegas adalah setengah Kx kuadrat. Ini setengah Kx kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat untuk yang energi kinetik. Oke, ini persamaan pertama kita hari ini. Nah, kemudian kita masukkan X dan V-nya. Didapatkan EM sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat cos kuadrat omega T plus V ditambah dengan setengah dikali M dikali omega kuadrat
A kuadrat sinus kuadrat omega T plus V. Oke, kita tahu dari minggu kemarin, kita kan dapat ini ya, omega itu sama dengan akar K per M. Sehingga omega kuadrat itu kan K per M, dan didapat M omega kuadrat itu sama dengan K. Nah, kita bisa ganti ini dengan K. Nah, kemudian ini ada cos kuadrat, tambah sin kuadrat, sama dengan 1. Jadi dapat energi mekaniknya ini sama dengan setengah Ka kuadrat. Nah, kita dapat hubungan apa di sini? Nah, di sini kita tahu kalau setengah Ka kuadrat itu kan konstan ya. Kenapa konstan? Karena kan amplitudo itu kan ya emang nggak berubah, besaran yang tetap. Demikian pula dengan konstanta Pegas. Tapi di persamaan yang satu ini kan ada hubungan setengah Kx kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Nah, artinya apa? Dalam posisi tertentu, ya EM itu pasti penuh ini, setengah Kx kuadrat tambah setengah MV kuadrat, yang besarnya adalah, kalau di total, itu sama dengan setengah K kuadrat. Jadi ini adalah totalnya, yang buktikan energi mekanik gas itu kekal. Dan untuk yang ini, di bagian atas ini adalah pada posisi tertentu. Sehingga kalau misalkan dia setimbang, V-nya bakal maksimum, dan ketika di posisi amplitudo, V-nya 0, maka energi potensialnya maksimum. Sampai sini apakah aman? Maaf, tadi boleh dijelasin maksimum waktu kapan? Oke. Ini kan tadi kita punya persamaan ini ya. EM sama dengan setengah Kx kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Nah, pada posisi setimbang, kita kan tahu kalau setimbang itu X-nya sama dengan 0. Akibatnya apa? Karena di sini kan EM-nya kekal kan ya, setengah K kuadrat, maka kita dapatkan energi kinetiknya itu pasti maksimum. Sedangkan ketika di amplitudo atau di X sama dengan A, kan ini bendanya seolah-olah dia berhenti di situ. Karena simpangan maksimum. Akibatnya apa? Energi kinetiknya bakal 0. Dan energi potensial pegasnya bakal sama dengan setengah Ka kuadrat atau maksimum. Gimana? Iya, Kak, paham. Makasih, Kak. Oke, makasih kembali. Ada yang mau tanyakan lagi dulu? Maaf Kak, boleh lihat slide sebelumnya? Soalnya saya belum screenshot. Oke. Baik Kak, sudah. Terima kasih banyak. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi dulu? Oh ya Kak, mau nanya Kak. Enggak. Itu saat amplitudonya X sama dengan A, EP-nya maksimal. Waktu X yang sama dengan 0, EP-nya bagaimana Kak? EP-nya berarti EP-nya berarti sama dengan 0 ketika dia X-nya sama dengan 0. Kan EP-nya yang ini kan ya, setengah Kx kuadrat kan ya. Kalau dimasukin X-nya 0 kan berarti EP-nya 0 atau minimum. Berarti kebalikannya ya Kak? Iya, kebalikannya.
Baik, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi dulu? Oke, kalau nggak ada mungkin aku lanjut dulu ya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang energi itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana osilasi pada bandul. Nah, bandul ini ada dua macam. Ada bandul fisis, ada bandul matematis. Ya, tapi kita balik aja ya. Kita mulai yang matematis dulu, baru habis itu yang fisis. Nah, ini bedanya apa? Nah, kalau bandul matematis, dia itu susunannya sangat sederhana. Jadi cuma ini ada tali tak bermassa, kemudian ada massa titik. Anggap tali ini punya panjang L, dan massa ini adalah M. Massa apa namanya? Massa bendanya ya. Kemudian kita simpangkan dikit dengan sudut theta. Oke, bentar. Ini panjangnya L. Ini juga L. Nah, kita kan tahu di sini ada gayanya ada dua macam, yaitu gaya berat pada benda dan juga gaya tegangan tali. Nah, kemudian kita kan bisa menguraikan kan ya, menguraikan gaya pada benda ini ada dua, ada apa namanya? Ada komponen dua pada Mg ini, yaitu Mg yang sejajar tali, yang besarnya adalah Mg cosinus theta, dan gaya yang tegak lurus tali, besarnya adalah Mg sinus theta. Nah, karena ini ayunannya ke arah kiri, berarti percepatan sudut benda aku buat ke arah kiri. Nah, akibatnya apa? Kita di sini bisa menggunakan persamaan torka pada benda ini, massa M. Berarti kan sigma torka sama dengan ml kuadrat dikali d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, di mana ini kan torkanya apa? Kan cuma gaya tegak lurus dikali poros ini kan ya, jarak benda ke poros, yaitu minus mgl sin theta. Ini sama dengan ml kuadrat d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, kemudian untuk yang ini teman-teman terima aja dulu. Ini sebenarnya pakai direct Taylor penurunannya. Tapi karena baru dipelajari semester 2, jadi terima dulu aja. Untuk sudut theta yang sangat kecil, itu berlaku sinus theta mendekati theta. Akibatnya apa? Ini L-nya aku coret 1, M-nya coret ya. Kita bisa gantikan sin theta ini menjadi theta. Berarti ini minus d theta sama dengan L d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, kemudian kita pindah ruas, berarti kan G per L theta, ini aku bagi L ke sini, ditambah D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan osilasi. Yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan solusi berupa frekuensi ayunan sudut dari bandul matematis itu sama dengan akar G per L.
Nah, jadi kita dapat ini. Nah, dari sini kan kita bisa turunin macam-macam ya. Kita bisa turunin apa namanya? Kalau T-nya kan periode itu sama dengan 2pi akar L per G. Demikian juga untuk frekuensinya 1/2pi akar G per L. Kemudian untuk analisis energinya di sini energi mekaniknya juga kekal. Kenapa kekal? Karena kan di sini cuma ada gaya konservatif, yaitu gaya berat. Tegangan tali itu nggak mengaruh ke usaha, karena kan dia geraknya tegak lurus ya. Tegak lurus sama tali, sedangkan tegangan tali itu sejajar sama tali. Hari ini usaha karena tegangan tali kan sama dengan 0. Kemudian yang satu lagi itu ini. Karena tidak ada gaya gesek juga kan di sini. Nah, sehingga kalau kita mau tinjau energinya kayak gimana? Kalau kita tinjau energinya berarti di sini, ya ini kan waktu amplitudo, misalnya di sini sudutnya theta A gitu. Ini amplitudo. Maka di sini kan kita punya V-nya maksimum, waktu setimbang, sedangkan waktu amplitudo V-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau energi mekaniknya kan harus kekal. Kekalnya gimana? Berarti kan di amplitudo ini kan ya. Nah, kita misalkan acuan energi potensial 0 itu di bawah. Akibatnya apa? Dari bawah ini ke posisi sudut umum, itu kan sama dengan apa? Ini kan dari atas ke bawah ini L. Kemudian ini L, waktu sudut tertentu, ini berarti L cosinus theta. Kalau amplitudo berarti L cosinus theta A. Nah, sampai bawah, kita di sini berarti L dikurangi L cos theta. Sehingga EM di sini kan kekal. Kekalnya itu berarti sama dengan energi ketika amplitudo. Kenapa kok bisa gini? Ya ini kan sama kayak pegas tadi ya. Pegas kan energi totalnya kan sama dengan energi saat amplitudo. Ya di sini juga sama. Jadi kesimpulannya apa di sini? EM-nya totalnya sama dengan mg dikali L dikali 1 kurangi cos theta A. Ini persamaan 4. Nah, kalau kondisi yang umum, berarti EM-nya adalah EK ditambah EP. EK-nya adalah ini, setengah MV kuadrat, kemudian EP-nya adalah ditambah MGL dikali 1 minus cos theta. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ini kenapa aku kasih ini karena tahun lalu itu ujian akhir semesternya ada soal yang menjebak di sini. Apakah sampai sini aman? Maaf Kak, ini EM atau EP ya Kak? Ini EM. Jadi yang atas ini yang MGL dikali 1 min cos theta A atau kosinus sudut amplitudo itu adalah energi mekanik total. Nah, kemudian yang bawah, ini kan nggak pakai embel-embel theta A ya, cuma 1 min cos theta. Itu berarti energi mekanik yang ketika sudut tertentu gitu aja. Nggak mesti ketika amplitudo. Oh, berarti pada saat amplitudo OV-nya 0, makanya nggak ada EK-nya Kak? Iya, benar. Gimana Pak Kaman? Udah aman Kak? Oke.
Kak, maaf Kak, mau nanya Kak. Enggak. Eh, komponen kecepatan yang ada di sini nih, yang ada di energi magnetik ini, sebenarnya ada hubungannya sama omeganya nggak sih Kak? Oh iya, Kenapa iya. omeganya konstan tapi V-nya bisa berubah-ubah gitu ya Kak? Oke, di sini kamu harus tekan dulu. Tekan apa? Di sini ini omega yang pertama banget, yang akar G per L ini adalah omega osilasi. Nah, sedangkan omega yang barusan kamu tanya itu adalah omega apa namanya? Omega kecepatan sudut dari si ini, si massa. Ini V sama dengan omega L itu kan ya. Nah, jadi omeganya bedakan. Kalau yang omega sama dengan akar G per L itu adalah omega osilasi, sedangkan untuk yang omega sama dengan V per L itu adalah omega dari apa namanya massa itu, atau kecepatan sudut pergerakan massa. Gimana? Maaf Kak, tapi masih belum kebayang bedanya omega osilasi sama omega. Kalau omega osilasi berarti yang ditinjau itu perubahan yang mana ya Kak? Omega osilasi itu kita ninjaunya dari persamaan osilasi. Ini itu berarti maksudnya kayak apa ya? Kayak dia itu bakal bolak-balik satu periode itu waktunya kurang lebih segitu. Atau bolak-balik dalam 2 pi ya berarti. Itu berarti waktunya segitu akar G per L. Sedangkan kalau yang omega kecepatan sudut ini, yaitu berarti kecepatan sudut saat ini. Ini kecepatan sudut sesaat. Alah, gimana? Oh iya ya Kak, masih. Oke, makasih Mbak. Aku mau nanya. Berarti Gimana? kita kalau misalnya mau ngubah si EM ini si V-nya pakai omega, terus itu kita pakai omega yang osilasi atau yang tadi kecepatan sudut? Kalau mau ngubah apa, maaf? Yang V ini pakai omega. Oh, beda lagi. Kalau yang V yang omega L ini omega sesaat, ya ini kan emang karena hubungan gerak melingkar kan kalau ini. Ini hubungan gerak melingkar. Kalau yang ini, omega osilasi ini karena gerakan osilasi, samaan osilasi. Jadi sebenarnya dua omega ini aja cara mendapatkannya udah beda. Nah, kalau misalkan kita mau tinjau ke energi, kalau kita mau tinjau ke energi gitu ya, misalkan ini pada sudut theta tertentu di sini. Ini kan kecepatannya misal V gitu, V-nya sama dengan omega L. Nah, omega di sini itu tidak sama dengan omega yang osilasi. Omega yang V per L ini itu adalah kecepatan sudut sesaat. Dan yang omega osilasi, dia didapat dari persamaan osilasi yang nilainya konstan. Nah, terus apa namanya? Ngubahnya gimana, Kak? Oke, kan kita punya persamaan ini, EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, EP sendiri kan sama dengan MGL dikali 1 minus kosinus theta, gini kan ya. Ditambah EK-nya kan apa? Setengah M V kuadrat. Nah, kita masukkan aja V-nya di sini. Berarti MGL 1 min cos theta ditambah setengah M omega kuadrat L kuadrat. Gimana sampai sini kebayang nggak? Dan ini omeganya bukan omega osilasi ya ini. Iya, Kak, kebayang. Oke. Oke, mungkin tadi yang tanya Frida, mohon maaf ya, karena aku nggak bisa jawab di forum ini langsung, karena sekarang masih pekan-pekannya, apa namanya, pekan itu, apa lupa, pekannya tutorial Fluida juga. Jadi sebagai kompensasinya nanti habis bahas yang pegas ini, kok pegas bandul, aku akan bahas materi Fluida.
Tapi ini bahas gelombang juga ya. Oke, aku bahas materi gelombang sekalian kalau gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Bentar. Oke, kalau aman, aku lanjut dulu. Nah, tadi kan bandul yang fisis. Sekarang, ini. Satu lagi sebelum kita ke bandul yang matematis, ini aku ada inspirasi dari soal ujian 2 Vidas tahun lalu. Nah, dan kebetulan banget, aku tahun lalu dapat soal ini langsung di nomor 1. Dan ini lumayan mikir. Lumayan mikirnya kenapa? Jadi, ini kan pegasnya, pegasnya kan, ya kok pegas bandul, dilepaskan dari ketinggian H, gitu misalkan. Nah, misalkan ini H gitu ya, panjang talinya L. Selama pergerakan ini, si bandul didorong dengan gaya F, yang arahnya selalu tegak lurus L. Nah, pertanyaannya adalah di sini, berapakah sudut amplitudo? Nah, kalau seperti ini, kita tidak bisa mengatakan energi mekaniknya kekal. Di sini EM-nya tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena di sini ada gaya non-konservatif berupa F ini. Karena ada ini. Nah, akibatnya apa? Ya kita harus pakai persamaan usaha di sini. Kita kan tahu kalau, di sini kebetulan posisi awal V-nya 0, dan posisi akhir V-nya juga 0. Sehingga kita bisa pakai hubungan W sama dengan minus delta EP. Nah, kemudian di sini kan ada gaya F. Oke, mungkin buat yang bingung, di sini bentuk lintasannya apa? Nah, di sini lintasannya, ini kan kayak lingkaran ya, karena kan panjang talinya L, di sini juga L, berarti kan ini busur lingkaran. Nah, kalau kita misalkan di sini sudutnya theta, berarti W ini sama dengan apa? F dikali L dikali theta plus theta amplitudo. Nah, ini kan sama dengan minus delta EP. Minus delta EP-nya berapa? Berarti minus MGL. Bentar, apa? Kemarin ditanya V di sini ya, berapa? Minus MGL kali 1 minus kosinus theta A. Nah, di sini baru kita dapat theta A-nya berapa? Pakai iterasi. Oke, iterasi itu gimana? Ini kenapa kok aku kepaksa ngajar di ini? Karena tahun lalu ini beneran keluar soalnya. Iterasi itu kayak gini. Jadi misalkan teman-teman mau mencari persamaan solusi dari ini. Sinus X sama dengan X min X plus 1 gitu ya. Nggak mungkin yang jangan. X plus setengah gitu. Nah, teman-teman coba masukkan untuk X sama dengan sekian, maka sinus X-nya berapa? Terus X plus setengahnya berapa? Kalau berubah lagi, hasilnya gimana? Sampai ketemu nilai sinus X yang mendekati X plus setengah. Ini kalau misalkan keluar soalnya kayak gini ya. Jangan lupa untuk theta sendiri hubungannya gimana? Ini kan L di sini
Nah, di sini kan L juga panjang talinya, ini ketinggian H, artinya jarak dari posisi terbawah ke posisi atas ini adalah L minus H. Sehingga dapat disimpulkan kalau theta itu, oke, ini kan kayak bangun trapesium ya ini berarti. Di sini kan L cosinus theta. Ya bentar. Ini L min H, ini L min. Oh, oke, nggak jadi. Kita di sini tahu kalau L min H itu kan sama dengan L kurangi L cosinus theta. Oh ya, di sini kan juga kelihatan ya hubungan sudutnya. Kenapa harus susah gini? Ini kan H sama dengan L cos theta. Jadi cosinus theta-nya adalah H per L. Tapi aku lupa ini either nyari amplitudo apa nyari V di sini. Nah, kalau nyari V di bawah, berarti teman-teman bisa pakai bukan ini ya. W sama dengan delta EM. Jadi di sini FL kali ini sama dengan setengah MV kuadrat ditambah MG kali L min H. Nanti dapat amplitudonya berapa? Didapat V-nya di bawah berapa? Sampai sini apakah aman? Mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri, nanti ngasih angka-angka sendiri gitu ya mungkin. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Mau bertanya, maaf. Oke, maaf. Iya, Kak, itu yang FL theta tambah theta amplitudo itu asalnya tuh FL sin theta. Gitu ya? Bukan kalau ini. Oh, Kalau ini bukan. tuh, ini kan F-nya tegak lurus sama L kan? Oke, kembali lagi. Ini kan Iya. F-nya selalu di tegak lurus L. Nah, kan kita tahu kalau L ini kayak apa? Kayak lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari L. Nah, kan yang tegak lurus sama jari-jari kan busur lingkaran kan? Ini theta, ini theta. Akibatnya apa? Akibatnya dari sini ke sini, ini kan sama dengan panjang busur lingkaran, yaitu L dikali theta plus theta A. Ya, kurang lebih kayak gini. Iya, Kak, paham sekarang. Makasih, Oke, Kak. makasih kembali. Oh iya, tadi ini aku pakai iterasi ya ini. Atau kalau di sini kalau nggak mau pakai iterasi, kalau nyari theta A gitu ya. Kalau theta A tidak mau iterasi, teman-teman harus pakai W sama dengan delta EM-nya 2 kali berarti. Yaitu dari 1 ke 2 sama 2 ke 3. Dan jangan lupa setiap proses ini, yang 1-2 ini cuma FL theta, yang 2-3 ini cuma FL theta A. Sama saja ada iterasi tapi nggak. Setidaknya lebih gampang dipahami gitu. Kalau sini ada yang mau tanyakan dulu. Kalau nggak salah ini tapi iterasi cuma iterasinya kayaknya nggak sesuai yang sebelumnya sih. Maaf Kak, boleh jelaskan kembali gimana itu iterasi, soalnya belum terlalu paham. Oke, mungkin kalau nggak terlalu paham pakai teori, pakai praktek aja kali ya. Bentar. Jangan deh. Oke, gini. Misalkan aku punya persamaan sinus X sama dengan X gitu ya. Nah, teman-teman kan di sini, jangan sinus deh, sinus kan ketahuan nanti Pak, langsung 0 gitu. Kita punya persamaan cosinus X sama dengan X. Nah, ini teman-teman coba masukkan, misalkan X sama dengan 0, kan cosinus X-nya 1 ya. Oke, ini nggak cocok. Kemudian kalau X-nya sama dengan pi per 6, cos X-nya sama dengan setengah. Ini kan juga nggak cocok. Kemudian, tapi kan ini udah mendekati gitu ya. Pi per 6 itu kan sama dengan 3,14 bagi 6. Kurang lebih 0,52 gitu. Ini 0,5. Coba digedein dikit. Misal X-nya sama dengan 33 derajat. Di sini nanti pakai radian ya berarti harusan. Nanti cosinus X-nya berapa? Nanti kamu cari sampai nilainya itu kurang lebih mendekati sama. Gimana?
Jadi kalau kita aplikasikan ke tetanya gimana ya, Kak? Maksudnya? Oh, ya ini berarti tinggal ganti aja nih cos theta sama dengan theta gitu. Gimana? Oh, baik, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, masih mau. Saya mau tanya lagi dulu. Oke, kalau belum kayaknya lanjut aja ya. Kita lanjut ke ini, apa namanya, lanjut ke bandul yang matematis. Nah, bandul matematis itu kita kan bentuknya kayak gini ya. Bentuknya itu kan nggak bener-bener cuma tali sama apa namanya, masa titik. Di sini masanya cenderung punya momen inersia. Nah, misal kita di sini kasus iterasi itu gimana? Iterasi itu biasanya kalau persamaannya nggak bisa dicari langsung gitu ya, maksudnya nggak bisa pakai langsung kelihatan, misalnya kayak cosinus X sama dengan X tadi. Kan kamu nggak bisa langsung tahu kan itu persamaannya, oh ini X-nya hasilnya segini, kan nggak bisa langsung tahu. Nah, kita harus pakai iterasi buat nyarinya. Gimana? Mungkin sambil nunggu langsung ke sini dulu aja ya. Bandul matematis itu punya momen inersia. Misalkan gini, kita punya suatu bangun yang acak gitu. Suatu bangun yang acak kayak gini. Ini porosnya di atas. Nah, dia punya titik pusat masanya itu, rumus nggak bisa dihitung itu ya gimana ya? Aduh, kok jadi susah ini. Rumus nggak bisa dihitung itu pokoknya yang nggak bisa dihitung secara analitik itulah. Kayak ini, cos theta sama dengan theta. Kamu tahu nggak langsung tetanya berapa? Kan nggak tahu kan? Nah, jadi di sini kita harus pakai iterasi buat ngitungnya. Jadi ini buat fungsi yang tidak bisa dihitung. Maksudnya tidak bisa dihitung secara langsung. Yang bisa dihitung langsung kan kayak misalkan ini ya, kayak misalkan bentar. Misal kamu punya persamaan X min 2 sama dengan 3. Kamu kan bisa dapat langsung kan X-nya berapa. Terus X kuadrat min 8X plus 9. Ini kan sama dengan 0. Kamu kan juga bisa dapat langsung ini X-nya berapa. Tapi kalau yang susah, atau ini susah gitu ya. Kalau yang susah itu misalkan persamaan X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurangi 7X pangkat 2 ditambah 11 sama dengan 0. Ini kan kamu nggak bisa langsung dapat secara gampang gitu kan. Nah, kamu bisa pakai iterasi buat mencari nilai X-nya berapa. Atau kalau di sini kan cos theta sama dengan theta. Ini kan kamu juga nggak bisa langsung tahu, oh theta-nya berapa. Ya, berarti ini juga termasuk yang harus pakai iterasi. Ya, pokoknya rumusnya nggak manusiawi gitu lah. Ya, sebenarnya nggak manusiawi itu relatif sih. Soalnya. Gimana? Oke, terima kasih kembali. Nah, sekarang balik ke sini, bandul matematis. Dia punya momen inersia I, gitu misalkan ya. Ini punya momen inersia I, masanya M. Nah, di sini berarti apa? Misalkan titik pusat masanya itu di sini. Titik pusat massa ini mempunyai jarak D dengan poros.
D ini adalah bukan jarak dengan poros ya, tapi jarak mendatar titik pusat massa dengan poros. Oke, ini aku pakai penekanan di sini. D ini adalah jarak mendatar titik pusat massa dengan poros osilasi. Kenapa aku pakai penekanan jarak mendatar? Karena kita kan tahu di sini itu mg kan arahnya ke bawah. Nah, supaya ini menjadi torka, kan kita tahu kalau torka itu kan harus sama dengan R cross F. Artinya, biar torka ini ada, atau biar torkanya nggak sama dengan 0, berarti kan harus ada F yang tegak lurus sama R. Nah, di sini kan F-nya mg ke bawah. Artinya R-nya pasti harus antara ke samping atau mungkin ke depan belakang gitu ya. Tapi biasanya kalau gambar melintang kan ke samping. Makanya itulah kenapa kalau aku menulis D itu adalah jarak mendatar titik pusat massa dengan poros osilasi. Nah, kalau kita simpangin dikit, misal dikit banget itu sudutnya theta gitu ya. Aku simpangin dikit, sudutnya theta ini, sehingga pusat massanya pindah di sini. Ini kan mg, kemudian di sini adalah D. Jarak pusat massa ke porosnya kan D. Oh, di sini jaraknya D juga. Tapi ini kan D-nya udah miring sejauh theta. Artinya komponen G yang tegak lurus si mg ini nah di sini kan D-nya udah miring sejauh theta gitu kan ya. Jadi kalau digambarin ini yang baru, di sini D-nya udah miring sejauh theta dari yang sebelumnya. Mula-mula D-nya di sini gitu ya. Artinya apa? Artinya jarak mendatar ini bakal berubah menjadi, ini kan D, D-nya di sini, maka jarak ini adalah D sinus theta. Karena kan di sini 90 min theta, ini theta ya. Bentar. Kok jadinya kosinus? Salah. Oke, wait a minute. Ini mg, ini jaraknya D. Ini D, D-nya miring. Ini mg, ini 90 min. Oke, apa jangan-jangan kayaknya salah ini, salah apa namanya? Salah pengertian ya, bentar, aku cek bukunya dulu. Oh oke, ternyata aku salah di sini, salah definisi, maaf. Jadi D itu bukan yang di sini ya. Oke, ini aku salah definisi, D-nya bukan yang itu. Ini harus dihapus. Nah, definisi yang benarnya itu kayak gini. Jadi, kalau misalkan kita punya benda yang random gitu, ini benda yang random, ini ada mg, pusat massanya di sini, D-nya di sini.
Nah, jadi D itu adalah jarak pusat massa ke poros. Artinya apa? Misal, kalau aku miringin ini sejauh theta, maka di sini kan ada gaya mg sin theta ya, yang tegak lurus sama D. Akibatnya apa? Ini momen inersianya I. Kalau kita tinjau pakai sigma torka, itu kan sama dengan I d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, ini kan theta double dot atau apa ya? Alfanya kan ke arah kanan atas ini ya. Dengan arah mg sin theta-nya kan ke bawah. Artinya apa? Ini arahnya berlawanan. Sehingga torkanya ini minus mg sin theta dikali D itu sama dengan I d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, kita kan di sini selalu menganggap theta itu sangat kecil. Akibatnya apa? Ini jadi minus mg d theta itu sama dengan I d kuadrat theta dibagi dt kuadrat. Sehingga persamaan osilasinya menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah mgd per I dikali theta itu sama dengan 0. Dan kita dapatkan di sini omeganya adalah akar mgd per I. Jadi di sini I-nya adalah jarak dari pusat massa ke poros ya. Maaf saja aku salah definisi. Sampai di sini apakah aman? Ya, ini sama kayak cara theta dot kuadrat. Jadi kan emang apa namanya, di kuadrat theta per dt kuadrat ini itu sama dengan bentar. Theta double dot, bukan theta dot kuadrat. Ini theta dot theta double dot. Ya, theta dot 2 itu sama dengan theta double dot, bukan theta dot kuadrat. Kalau theta dot kuadrat itu adalah omega kuadrat. Gimana? Oke, sip. Sampai sini apakah ada yang mau tanyakan lagi dulu? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke materi yang requestan hari ini. Oke, maaf aja aku nggak kepikiran idenya, jadi aku paksa lanjutin ya akhirnya. Oke, materi hari ini yang di-request kan tentang gelombang gitu ya. Nah, sebenarnya dari osilasi sendiri itu menghasilkan persamaan gelombang. Tapi gelombang yang dibahas di sini ini lebih ke gelombang yang transversal. Kan kalau yang osilasi pegas kan gelombangnya longitudinal kan. Kalau yang ini transversal yang dibahas. Nah, jadi kita misalkan punya gelombang gitu ya. Nah, gelombang ini itu dapat dinyatakan persamaannya dalam Y sama dengan A kosinus omega T. Maaf, ini jangan omega T deh. Kx plus minus omega T ditambah V. Ini kalau Y dalam bentuk sinus. Nah, kalau dalam bentuk, maaf, ini kosinus. Kalau dalam bentuk sinus, yaitu dapat dituliskan dalam A sinus Kx plus minus omega T ditambah V. Nah,
kedua persamaan ini apa bedanya? Bedanya adalah ini. Yang atas kan pakai cosinus, yang bawah sinus. Nah, perbedaan ini akan ketahuan kalau di soal itu diminta salah satu. Jadi di soal itu kadang-kadang mintanya dalam bentuk cosinus, kadang juga dalam bentuk sinus. Nah, sebelum kita mencari persamaan gelombang, ada baiknya kita mengetahui dulu komponen persamaan gelombang itu apa aja. Nah, ini Y-nya adalah simpangan. Kemudian A-nya adalah amplitudo. Nah, K ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang ini dapat didefinisikan dengan K sama dengan 2pi per lambda atau 2pi per panjang gelombang. Nah, ini X-nya posisi. Nah, kemudian di sini aku kasih tandanya plus minus. Kenapa plus minus? Plus minus di sini menunjukkan arah rambat gelombang. Kalau tandanya ini plus, maka gelombang itu merambat ke arah kiri. Sedangkan kalau ini tandanya minus, gelombangnya merambat ke arah kanan. Nah, kemudian omega ini adalah apa namanya? Frekuensi sudut. Di mana omega itu persamaannya adalah 2πf atau 2pi per T. F-nya frekuensi, T-nya periode. Di sini T-nya waktu. Dan V di sini adalah sudut fasa. Nah, ini adalah komponen dari persamaan gelombang. Apa ada yang mau tanyain dulu? Kamu mau nanya? Enggak. Berarti kan yang simpangan 1 sama 2 yang pakai cos sama sin itu pasti hasilnya bakalan beda. Terus nanti tuh di soalnya dia langsung ngomong ini pakai cos, ini pakai sin gitu atau gimana, Kak? Apa lihat dari grafiknya gitu? Nah, kalau misalkan mencari solusinya sih pasti lihat grafik ya. Cuma yang jadi masalah itu di soal kadang-kadang diminta dalam bentuk cosinus, kadang-kadang juga diminta dalam bentuk sinus. Jadi kita harus baca soalnya secara teliti gitu. Nah, persamaannya nanti bakal beda ya. Kenapa beda? Nah, kita kan tahu kan ya, misal apa namanya, sinus sama cosinus itu kan beda 90 derajat kan. Yang ini yang sinus, yang cosinus kan yang ini. Jadi persamaannya mesti beda. Nah, oke, tapi mungkin di sini sekedar aku kasih life hack gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nyari sih terserah ya, paling enak mau pakai sinus apa cosinus, mau pakai yang mana terserah. Tapi ini kan sinus sama cosinus kan beda sudut fasenya kan 90 derajat atau beda pi. Teman-teman harus ingat kalau misalkan sinus theta itu kan sama dengan sinus theta plus pi per 2 itu kan sama dengan cosinus theta kan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dapat persamaan sin, terus mau diubah ke cos, kalau teman-teman tinggal tambahin pi per 2, itu udah jadi persamaannya. Gimana? Oke, Kak, makasih. Oke, makasih kembali. Ada yang mau tanyakan lagi dulu? Oke, kalau nggak ada mungkin kita langsung bahas ini ya. Bahas bagaimana cara mencari persamaan gelombang. Nah, biasanya persamaan gelombang itu
ini kan dilihat dari grafik. Ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama bisa lihat grafik. Kemungkinan yang kedua bisa dikasih data mentahnya gitu. Nah, kalau dikasih data yang mentah, ya teman-teman gampang kan kalau ini tinggal masukkan saja. Yang agak susah itu kalau lihat grafik. Nah, mungkin teman-teman bingung, ini kan ada X, ada T. Gimana sih cara menggambar grafik X sama T sekaligus? Nah, untungnya, kalau di TPB itu, grafiknya biasanya direduksi. Direduksi gimana? Jadi, biasanya pada X sama dengan sekian, atau T sama dengan sekian. Nah, kalau pada X sama dengan sekian, itu nanti grafiknya mesti Y sebagai fungsi waktu itu ya. Kalau yang ini, yang T sama dengan sekian itu Y sebagai fungsi X. Nah, ini cara cari tahunya gimana? Teman-teman lihat dulu karakteristik grafiknya. Ya, ini misal grafiknya aku geser dikit kayak gini ya. Ini sengaja aku geser. Misal ini grafik Y sebagai fungsi waktu. Kenapa kok aku pakai ini? Ini yang sering ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cari tahu arah lambatnya kemana. Oh, jangan dulu deh. Belum. Langkah pertama yang dilakukan adalah apa? Tulis persamaan umum. Persamaan umumnya itu yang mana, Kak? Persamaan umumnya itu yang ini. Yang Y sama dengan asin ini atau akos panjang ini. Jadi misalkan aku mau ini dalam bentuk sinus. Berarti di sini Y sama dengan A sinus omega T. Ini plus minus ya, atau KX dulu deh berarti. Asin KX plus minus omega T plus V. Ini langkah pertama. Nah, langkah kedua yang teman-teman lakukan adalah perhatikan grafiknya. Itu perhatikan grafiknya apa? Itu waktu X sama dengan sekian atau T sama dengan sekian. Nah, contohnya di sini misal grafiknya aku lengkapin datanya ya. Di sini maksimumnya aku kasih ini ya sentimeter. Di sini 40, kemudian di sini 20. Ini 0. Nah, di sini minus 40 gitu ya. Kemudian T-nya di sini 2 second misal. Ini grafik pada X sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman sudah perhatikan itu apa? Yang harus dilakukan, teman-teman harus masukkan ke persamaan. Nah, kayak di sini kan apa namanya? Ketahuan kan ya, X sama dengan 0. Berarti kan persamaannya enak aja kan, tereduksi jadi Y sama dengan A sinus ini plus minus omega T plus V. Oke, ini misal arah lambatnya ke kanan. Nah, kemudian yang harus dilakukan apa lagi? Yang ketiga adalah cari tahu arah lambatnya kemana. Kemudian jangan lupa pakai aturan yang aku jabarin sebelumnya. Kalau dia ke kanan, berarti tandanya plus, di depannya omega. Maaf, kalau lambatnya ke kanan, di depan omega tandanya minus. Kalau arah lambatnya ke kiri, depan omega tandanya plus. Karena di sini aku buat lambatnya ke arah kanan, jadi di sini pasti pakai tanda yang minus. Jadi persamaannya berubah menjadi Y sama dengan A sinus minus omega T ditambah V. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan apa? Masukkan amplitudo. Amplitudo kan kelihatan banget ya di sini. Kelihatannya gimana?
Kelihatannya di sini kan, nah sama dengan 40 kan ya. Ya udah berarti pasti A-nya sama dengan 40 cm. Jadi persamaannya Y sama dengan 40 sinus minus omega T ditambah V. Ini cm ya. Nah, setelah tahu amplitudo, teman-teman, langkah kelima yang dilakukan apa? Yaitu cari nilai omega atau K. Nah, terus ini omega atau K-nya gimana? Ini omega atau K yang bisa dicari ya. Kalau di sini kan kalau mau nyari K kan nggak bisa ya, karena persamaan Kx-nya kan udah hilang. Berarti langsung aja cari nilai omega. Nah, ini kan omeganya, kita kan tahu. Di sini, oh ini jangan 2 di sini deh. 2-nya di sini, aku geser dikit. Nah, ya udah deh. Ini aku hilangin. Nah, di sini baru 2. Nah, ini kan berarti apa? Satu gelombang ditempuh dalam waktu 2 second. Artinya, periode gelombang adalah 2 second. Nah, kita kan bisa cari tahu kan ya, di sini omeganya sama dengan 2pi per T kan? Sama dengan 2pi per 2 second. Berarti sama dengan T. Second min 1. Sehingga persamaan Y ini akan menjadi apa? Y sama dengan 40 sinus minus pt ditambah V cm. Nah, setelah mencari omega atau K, yang terakhir teman-teman cari nilai V atau sudut fase. Nah, biasanya mencarinya itu gimana caranya? Cari pada saat T sama dengan 0 atau X sama dengan 0, yang gampang. Nah, di sini kan udah tahu kan ya, waktu T sama dengan 0, Y-nya kan 20. Artinya apa? Ya kita masukkan ke persamaan. Saat T sama dengan 0, Y-nya 20 cm, berarti sama dengan 40 sinus, ini minus pi kali 0 kan 0, sinus V cm. Berarti kan di sini dapat sinus V sama dengan setengah, artinya V-nya sama dengan pi per 6 atau 30 derajat. Artinya di sini apa? Y-nya akan berubah menjadi 40 sinus minus pt ditambah pi per 6 cm. Sampai di sini apakah aman? Halo, sampai di sini apakah aman, Mas Yan? Oh iya Kak, boleh diulang tidak yang bagian mencari V-nya gimana? Cari V ini masukkan. Oh ya, ini aku belum masih detailnya. Ini caranya gimana? Caranya adalah masukkan nilai Y dan T atau X ke persamaan gelombang. Nah, biar gampang, biasanya dipakai ketika T sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 0. Gitu sih caranya. Gimana? Oke Kak. Oke, iya. Ada yang mau cari dulu? Cari dulu. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau aman berarti lanjut ini. Ini kan mencari persamaan gelombang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau
ada dua gelombang bertemu. Nah, kalau ada dua gelombang bertemu, maka kita harus mencarinya pakai superposisi. Superposisi atau penjumlahan dua gelombang. Nah, cara mencari penjumlahan ini ada dua cara. Caranya adalah yang pertama menggunakan penjumlahan biasa. Yang kedua menggunakan cara fasor. Nah, kalau yang penjumlahan biasa ini kan bisa pakai aturan penjumlahan aja kan ya. Pakai aturan yang ini. Oke, bentar. Ini aku selesaiin penjumlahan dulu baru menjawab pertanyaannya. Kalau penjumlahan biasa kan bisa pakai aturan ini kan ya. Misal sinus sin A plus sin B itu kan sama dengan 2 sinus A plus B per 2 kosinus A min B per 2. Nah, kalau kosinus cos A plus B, cos A plus cos B, ini kan kita bisa pakai sama dengan 2 kosinus A plus B per 2 kosinus A min B per 2. Nah, tapi penjumlahan biasa ini dapat kita pakai dengan gampang kalau apa? Kalau amplitudonya sama. Nah, sedangkan kalau fasa ini, kalau fasor, maaf. Kalau fasor, ini bisa kita gunakan dalam keadaan apapun. Jadi kalau amplitudo sama, bisa pakai penjumlahan biasa. Kalau amplitudonya beda, bisa pakai fasor. Nah, jadi ada pertanyaan. Kalau misalkan kita nggak dikasih tahu grafik, tapi dikasih tahu data-data. Nah, kalau seperti itu, ya kita bisa tinggal masukkan aja ke persamaan umum. Tapi cara masukkannya gimana? Kita juga bisa mengikuti langkah ini. Ya, cuma kan kalau misalkan ada grafiknya kan berarti langkah kedua harus dilakukan ya. Perhatikan grafiknya itu kayak gimana. Nah, kalau nggak ada grafiknya berarti yang langkah kedua ini bisa diabaikan. Jadi dari 1 langsung ke 3, kemudian 4, 5, ke 6. Gimana? Apakah menjawab? Jadi intinya kalau misalkan nggak ada grafik ya langkah kedua di skip. Gimana? Oke, fasor itu ini. Jadi untuk gelombang dengan amplitudo yang sama, teman-teman bisa pakai penjumlahan biasa. Tapi kalau amplitudonya beda, itu bisa pakai yang fasor. Meskipun demikian, untuk fasor ini tidak menutup kemungkinan amplitudo sama maupun amplitudo beda itu bisa pakai penjumlahan fasor. Jadi intinya gini, penjumlahan fasor itu dapat kita lakukan kalau amplitudonya itu kayak gimana pun. Jadi mau amplitudonya sama atau amplitudonya beda, itu bisa pakai fasor. Tapi kalau amplitudonya sama, selain pakai fasor, teman-teman bisa pakai penjumlahan biasa. Gimana? Oke, siap. Oke, sekarang langsung lanjut aja ya ke cara fasor. Nah, kita misalkan punya, oke, fasor apakah pakai kosinus? Ya, dua-duanya pakai sinus, pakai kosinus juga beda sih. Juga sama sih, maksudnya bisa dilakukan.
Jadi pokoknya intinya ini, fasor itu lebih umum. Lebih umum daripada penjumlahan biasa. Lebih gampang digunakan untuk yang umum. Nah, mau persamaannya sinus, mau kosinus, mau entah itu tangen atau gimana pun ya, bisa aja pakai fasor, bisa aja pakai penjumlahan biasa. Cuma kalau fasor, misalkan amplitudenya beda, itu lebih enak. Gimana? Oke, makasih Mbak. Nah, sekarang misalkan kita punya persamaan ini. Y1 sama dengan A1 sinus K1X ditambah omega 1T ditambah V1. Nah, kemudian Y2 itu sama dengan A2 sinus K2X ditambah omega 2T ditambah V2. Nah, sekilas ini kan terlihat ribet ya. Nah, cuma kita bisa lakukan penjumlahan fasor itu kayak gimana. Nah, misalkan ini sudutnya θ1 yang ini. Kemudian yang bawah sudutnya θ2. Jadi di sini Y1 sama dengan A1 sinus θ1, dan yang A2, Y2 itu sama dengan A2 sinus θ2. Nah, sekarang kita mau gambar fasornya itu kayak gimana? Ya, kita buat aja. Di sini kita buat, ini misalkan sumbu X, ini sumbu Y gitu. Nah, kan ini Y1 sama dengan A1 sinus θ1. Nah, kita buat aja di sini, ini sudutnya, gelombang 1, ini A1. Nah, kita kan mau Y1 sama dengan A1 sin θ1. Artinya apa di sini? θ1-nya harus di sini. Ini panjangnya, nanti kan otomatis A1 sinus θ1. Nah, kemudian untuk yang Y2. Y2 kan ada A2 sin θ2 gitu ya. Juga sama. Ini A2 di sini. Kemudian di sini θ2. Jadi yang tingginya Y2 ini sama dengan A2 sinus θ2. Nah, sekarang cara menjumlahkannya gimana? Nah, ingat, fasor itu adalah singkatan dari fase vektor. Ini fase or-nya vektor. Akibatnya apa? Untuk penjumlahan fasor, kita harus gunakan kaidah penjumlahan vektor. Nah, caranya gimana? Oke, kita kan tadi punya gambarnya kayak gini ya. Ini A1, ini θ1. Nah, kemudian ada A2. A2 misalkan di atas sini. Nah, kita kan bisa pakai metode apapun ya. Bisa pakai metode segitiga, bisa pakai sejar genjang gitu. Kemudian ada A2 di sini. Di sini sudutnya θ2. Aku di sini mau pakai metode yang jajar genjang. Ini A2 di sini. Ini sudutnya θ2. Dan di sini ada A1. Dan resultannya yang mana? Resultannya pasti yang ini. Ya, ini resultannya ya. Misalkan resultannya itu punya amplitudo A gitu ya. Dan resultan ini mempunyai sudut θ terhadap sumbu X. Nah, terus di sini apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita tahu kan di sini sudutnya θ2 yang atas. Oke, aku gambar lagi. Ini A di sini.
Kemudian ada dua sudut, dua fasor. Ini sama-sama A2. Ini A2, ini A2. Kemudian di sini ada A1. Nah, kita tahu di sini sudutnya adalah θ1. Kemudian yang hijau ini sudutnya θ2. Dan yang biru sudutnya adalah θ saja. Nah, artinya apa? Kita harus main geometri dikit di sini. Oke, kita tahu A2 ini kan bentuk sudut θ2 terhadap sumbu X. Nah, kemudian A1, kalau kita tarik garis, di sini dan di sini, ini kan sudut yang berseberangan ya. Jadi di sini adalah θ1 yang di sini, ini θ1 yang di sini adalah I dikurangi θ1. Nah, akibatnya apa? Kalau pakai kaidah sesar genjang, kita bisa dapatkan nilai A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 kosinus sudut yang ini kan ya. Sudut yang gabungan ini. Kosinus I dikurangi θ1 ditambah θ2. Ini nilai amplitudo. Nah, kemudian untuk nilai θ itu sama dengan apa? Oke. Gini-gini. Kita akan tahu di sini sudutnya θ1 ya ini. Ini θ1 segini, ini θ. Artinya apa? Sudut di sini itu besarnya pasti θ1 dikurangi θ. Nah, kita bisa pakai aturan sinus. Aturan sinusnya kayak gimana? Ini A2 dibagi sinus θ1 min θ, itu pasti sama dengan A dibagi dengan sinus sudut yang panjang. Sinus pi dikurangi θ1 ditambah θ2. Nah, secara umum itu kasusnya kayak gini. Nah, biasanya kalau di soal ujian PPB itu sudutnya dibuat yang enak. Sudutnya enak itu maksudnya kayak gimana? Sudutnya enak itu maksudnya biasanya sudut antara Y1 dan Y2 itu 90 derajat. Nah, kalau kayak gini kan gampang kan ya. Ini A1 ke sini, A2 ke sini pasti amplitudonya itu A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Pakai Pitagoras. Atau kalau enggak malah dibuat kayak gini. A1 itu sejajar sama A2. A1 ke sini, A2 ke sini. Kalau kayak gini kan tinggal dijumlah aja kan ya. A sama dengan A1 ditambah A2. Atau kalau nggak gitu, ini A1, ini A2. Berarti kan A-nya tinggal sama dengan A1 kurangi A2. Kalau kayak gini kan enak kan ya, gampang kan ya kalau kayak gini. Atau misalkan sudutnya dibuat susah kayak gini, susah. Tapi cuma sampai disuruh nyari amplitudo. Enggak sampai nyari sudut θ ini berapa. Yang tahun lalu keluarnya kayak gitu. Jadi ada A1, ada A2, itu sudutnya 90 derajat kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah pernah juga dikeluarkan sudut antara A1 dan A2 itu 60 derajat. Itu yang agak susah. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, Pak. Ini materi terakhir hari ini. Kak, mau tanya, Enggak. itu yang N itu apa ya? Yang apa? N. Oh, ini pi ini, maaf. Ini pi.
N-nya yang mana ya? Oh, itu B, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke, makasih kembali. Ada yang mau tanya Oh iya, lagi Kak. dulu? Oh, enggak. Izin bertanya. Ini kan untuk yang persamaan yang paling bawah, Kak. Itu yang untuk A1 bagaimana ya, Kak? Maksudnya yang A1? Yang di bawah A2 per sin theta 1 dikurang theta sama dengan A. Itu kalau A1-nya gimana ya, Kak? Oh, kalau mau pakai A1 berarti kan kita harus pakai sudut yang sebelah sini kan ya, sebelah atas sini kan. Ya, berarti kita harus pakai simetri dikit. Ini theta 2 min tambah ini, kemudian ini theta 1 min theta. Nah, berarti sudutnya di sini berapa? Oke, di sini kan kita tahu ya. Bentar. Ini sudutnya theta 1, berarti di sini pi minus theta 1. Karena ini theta, oke, berarti di sini kan, oh ini nggak perlu pakai ini berarti. Maaf. Kalau kita buat garis yang mendatar di theta 2 ini, kita kan bisa tarik panjang gini ya. Tarik panjang, berarti di sini sudutnya kan theta yang ini. Ini theta, yang ini pi minus theta, berarti yang di puncak atas, sudutnya adalah theta dikurangi theta 2. Artinya ini sama dengan A1 dibagi sinus theta kurangi theta 2. Nah, tapi kan kalau misalkan mau nyamakan A1 sama A2 kan kita sama aja. Agak susah kan nyamakannya. Mendingan kita nyamakan A1 dengan A atau A2 dengan A. Bagaimana? Baik, Kak. Sudah mengerti. Oke. Udah mau tanyakan lagi dulu sebelum ditutup. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sebelumnya mohon maaf kalau request-nya hari ini belum kepenuhi dulu, mungkin bisa lanjut di personal chat aja nanti. Kalau misalkan dia mau tanyakan lagi, nggak masalah. Oke, mohon maaf kenapa kok hari ini nggak bisa membahas soal, ya karena itu tadi alasannya diminta sama dosen buat nggak langsung bahas, karena sekarang masih pekan ngerjakan tutorial. Ya sebenarnya kalau mau bahas sih ya nggak masalah, cuma aku takutnya ntar BMKA kalau misalkan ada masalah apa-apa takutnya ntar malah kena, karena aku nggak mau BMKA sampai kena. Dan juga nggak mau teman-teman juga kena masalah. Jadi akhirnya nggak bisa bahas soalnya sekarang. Tadi cuma bahas materi yang insya Allah bisa mancing ke soal. Semoga bisa kepancing cara jawabnya. Oke, mohon maaf kalau hari ini banyak kesalahan dari aku juga. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah SWT. Jangan lupa sekarang udah pekan ke 11 kuliah. Kemungkinan teman-teman udah dapat RPL. Silakan kalau mau bahas RPL-nya nggak masalah ya, karena kan RPL sama dosen kan bahkan juga diminta buat didiskusikan gitu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.